Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah humor dan keisengan Abu Nawas yaitu Raja marah karena Abu Nawas tertawa. Fajar menyingsing perlahan di langit Baghdad. Cahaya keemasan menyelimuti menara-menara istana, menciptakan pemandangan yang megah dan menenangkan. Burung-burung berterbangan di atas taman istana yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Para pelayan istana telah sibuk sejak subuh, menyiapkan sarapan untuk raja dan para pejabat kerajaan. Di dalam istana, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, mengenakan jubah sutra berwarna ungu yang menunjukkan kemegahannya sebagai penguasa besar. Namun pagi itu, wajah sang raja tampak murung. Dahi berkerut, tangan mengetuk-ngetuk sandaran kursinya dengan tidak sabar. Tak lama, seorang pengawal memasuki ruangan dengan penuh hormat. Paduka, Abu Nawas telah tiba. Sang raja mengangkat kepalanya dan mengangguk. Suruh dia masuk. Abu Nawas, dengan jubah sederhana dan sorban lusuhnya, melangkah ringan ke dalam ruang singgasana. Matanya berbinar, dan bibirnya membentuk senyum khas yang penuh arti. Begitu melihat wajah serius sang raja, ia sedikit mengangkat alisnya. Selamat pagi, Paduka. Semoga hari Anda cerah dan hati Anda tentram, sapa Abu Nawas dengan nada ramah. Namun, alih-alih membalas salam dengan hangat, Raja Harun al-Rasyid justru menatapnya dengan tajam. Abu Nawas, aku mendengar sesuatu yang sangat aneh tentangmu. Abu Nawas sedikit terkejut, tetapi ia tetap tenang. Ampun, Paduka. Bolehkah hamba tahu apa yang membuat Baginda gusar? Sang raja mencondongkan tubuhnya ke depan, ekspresinya penuh kecurigaan. Aku mendengar bahwa kemarin kau tertawa terbahak-bahak di pasar tanpa alasan yang jelas. Benarkah itu? Abu Nawas mencoba mengingat kejadian kemarin, lalu ia tersenyum kecil. Benar, Paduka. Hamba memang tertawa di pasar. Raja semakin geram. Apa maksudmu? Aku adalah raja di negeri ini, dan aku tidak suka jika ada rakyatku yang tertawa tanpa sebab. Apakah kau mengejekku, Abu Nawas? Abu Nawas segera menggeleng. Ampun, Paduka. Hamba tidak berani mengejek Baginda. Sungguh, ada alasan mengapa hamba tertawa di pasar. Raja mengangkat alisnya curiga. Ceritakan padaku. Jika alasanmu tidak masuk akal, aku akan menghukummu. Abu Nawas menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Kemarin, saat hamba berjalan di pasar, hamba melihat seorang pria kaya yang sedang membeli seekor ayam. Pria itu mengenakan pakaian mewah, dengan cincin emas di setiap jarinya. Ia berbicara dengan suara lantang, agar semua orang tahu bahwa ia adalah orang kaya. Ia berkata kepada penjual ayam, aku ingin membeli ayam terbaik. Ayam ini harus lebih enak daripada ayam yang pernah dimakan oleh raja. Raja Harun al-Rasyid menyipitkan matanya. Lalu, hamba pun memperhatikan penjual ayam yang tersenyum dan berkata, tentu, Tuan. Ayam ini sangat istimewa. Tetapi, Tuan harus berhati-hati saat memasaknya. Jika tidak, ayam ini bisa berubah menjadi sangat pahit. Si pria kaya tertawa dan berkata, aku punya juru masak terbaik. Tidak ada yang bisa salah. Lalu, setelah pria itu pergi dengan ayamnya, hamba bertanya kepada si penjual, benarkah ayam itu bisa berubah menjadi pahit? Dan si penjual ayam menjawab, tidak, Tuan. Ayam itu sama saja seperti ayam lainnya. Tapi aku tahu, pria itu terlalu sombong. Aku hanya ingin melihat apakah kesombongannya membuatnya khawatir sepanjang hari tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dan disitulah hamba tertawa, Paduka. Hamba tertawa karena menyadari betapa lucunya manusia. Kadang-kadang, mereka menciptakan ketakutan mereka sendiri karena kesombongan mereka. Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak. Wajahnya yang semula merah karena marah kini mulai melunak. Ia menyandarkan tubuhnya di singgasana dan mengusap janggutnya. Jadi, kau tertawa bukan karena mengejekku atau istanaku, tetapi karena kau melihat kebodohan yang diciptakan oleh kesombongan seseorang? Abu Nawas mengangguk dengan penuh hormat. Benar, Paduka. Tawa hamba bukanlah bentuk penghinaan, melainkan pelajaran bagi diri sendiri. Kadang, kita terlalu takut pada hal yang sebenarnya tidak ada. Kesombongan hanya membuat kita semakin terjebak dalam ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Raja terdiam, lalu tiba-tiba tersenyum kecil.
Aku mengerti, Abu Nawas. Aku hampir saja marah karena mengira kau menertawakanku. Padahal aku pun melakukan hal yang sama seperti pria kaya itu, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu benar. Ia menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. Sungguh, kau selalu bisa membalikan situasi, Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan menghukummu. Sebaliknya, aku justru merasa mendapatkan pelajaran berharga hari ini. Hari itu, Abu Nawas berhasil mengubah kemarahan raja menjadi kebijaksanaan. Dari kejadian ini, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Kesombongan seringkali membuat kita takut akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kita harus berpikir jernih sebelum marah, agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Terkadang, tawa bukanlah bentuk ejekan, tetapi cara seseorang memahami kebijaksanaan hidup. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan hati ringan, meninggalkan istana dengan senyum di wajahnya. Sebuah senyum yang tidak hanya membawa kebahagiaan bagi dirinya, tetapi juga bagi raja yang awalnya hampir murka. Kisah keberanian dan kecerdikan Abu Nawas yaitu saat Abu Nawas berpetualangan di balik kebun rahasia. Di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai, terdapat sebuah kebun tua yang tersembunyi di balik tembok tinggi yang berlumut. Kebun itu terkenal karena aura misteriusnya. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk atau melihat bagian dalamnya. Setiap hari, orang-orang hanya bisa melihat bayangan pohon-pohon tinggi yang menjulang dari balik tembok, dan mendengar suara burung-burung berkicau dari dalamnya. Banyak rumor beredar tentang kebun itu. Ada yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat pohon ajaib yang bisa berbicara. Ada pula yang percaya bahwa kebun itu menyimpan harta karun peninggalan seorang penyihir kuno. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, apalagi mencoba masuk. Suatu hari, Abu Nawas, yang dikenal sebagai orang paling cerdik di Baghdad, mendengar bisik-bisik para penduduk tentang kebun tersebut. Dengan senyum penuh rasa ingin tahu, ia pun memutuskan untuk menyelidiki misteri yang tersembunyi di balik tembok tua itu. Malam harinya, di bawah cahaya rembulan yang samar, Abu Nawas berdiri di depan tembok kebun. Ia mengamati setiap detailnya, tingginya, kelembutannya karena ditumbuhi lumut, dan celah-celah kecil yang mungkin bisa digunakan untuk mengintip ke dalam. Namun, tembok itu terlalu tinggi untuk dipanjat. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum. Kalau aku tidak bisa memanjatnya, maka aku harus mencari jalan lain, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke sana dengan membawa seutas tali panjang dan sekarung biji gandum. Ia mendekati seorang petani tua yang sedang lewat. "Wahai Pak Tua, apakah kau tahu siapa pemilik kebun ini?" tanyanya. Petani itu menggeleng. Tidak ada yang tahu. Sudah bertahun-tahun kebun itu dibiarkan begitu saja. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, bolehkah aku memberi makan burung-burung yang ada di dalamnya? Petani itu tertawa kecil. Silakan saja, tapi bagaimana caramu melakukannya? Tidak ada yang bisa masuk ke sana. Abu Nawas hanya tersenyum dan mulai melemparkan biji gandum melewati tembok. Hari demi hari, ia melakukan hal yang sama. Burung-burung di dalam kebun mulai terbiasa dengan kehadirannya dan berkumpul setiap kali ia datang. Setelah seminggu, Abu Nawas mengikat tali di salah satu burung dan membiarkannya terbang kembali ke dalam kebun, membawa ujung tali itu bersamanya. Dengan cara ini, Abu Nawas perlahan menarik tali hingga akhirnya bisa mengaitkan sebuah tangga kecil yang telah ia persiapkan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia memanjat dan akhirnya masuk ke dalam kebun rahasia itu. Saat kakinya menjejak tanah kebun, Abu Nawas tertegun. Pemandangan di dalam sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Kebun itu bukanlah tempat yang gelap dan menyeramkan, melainkan surga tersembunyi yang dipenuhi pepohonan rimbun, bunga-bunga berwarna-warni, serta sungai kecil yang mengalir jernih. Udara di dalamnya terasa sejuk dan segar, dengan aroma bunga yang menenangkan jiwa. Di tengah kebun, ia menemukan sebuah pohon besar dengan buah emas menggantung di cabangnya. Buah itu bersinar di bawah sinar matahari, seperti permata yang berkilau. Abu Nawas mendekat dan mengamati buah itu dengan saksama. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, terdengar suara lembut dari balik pepohonan. "Siapa yang berani memasuki kebunku?" Abu Nawas menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di sana. Matanya tajam, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas tersenyum sopan. "Aku hanya seorang pengembara yang penasaran dengan kebun ini. Aku tidak berniat mencuri atau merusak apapun." Lelaki tua itu mengangguk.
Jika kau tidak berniat buruk, maka aku akan memberimu satu pertanyaan. Jawablah dengan benar, dan aku akan mengizinkanmu mengambil satu buah dari pohon emas ini. Abu Nawas mengangguk. Silakan, Tuan. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Apa yang lebih berharga dari emas, tetapi tak bisa disimpan? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, kebijaksanaan, Tuan. Karena emas bisa hilang dicuri, tetapi kebijaksanaan tetap ada dalam diri seseorang. Lelaki tua itu tertawa kecil. Jawaban yang bijak. Kau boleh mengambil satu buah emas ini. Abu Nawas mengambil satu buah dan mengamatinya dengan rasa kagum. Namun, alih-alih menyimpannya, ia malah mengembalikannya kepada lelaki tua itu. Aku sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari buah ini, yaitu pelajaran berharga tentang kebijaksanaan, kata Abu Nawas dengan tersenyum. Lelaki tua itu tersenyum puas. Engkau memang berbeda, Abu Nawas. Pergilah, dan bawalah kebijaksanaan ini kepada orang-orang di luar sana. Abu Nawas keluar dari kebun itu dengan hati yang ringan. Ia tidak membawa harta atau benda berharga, tetapi ia membawa sesuatu yang lebih berarti. Pemahaman bahwa kebijaksanaan lebih bernilai daripada emas, dan bahwa misteri kehidupan tidak selalu harus dipecahkan untuk mendapatkan manfaatnya. Saat ia kembali ke kota, orang-orang bertanya padanya apakah ia menemukan harta karun di dalam kebun rahasia itu. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, harta karun sejati bukanlah emas atau perak, melainkan pemahaman yang membuat kita lebih baik dalam menjalani hidup. Sejak saat itu, kebun rahasia itu tidak lagi dianggap tempat yang menakutkan. Orang-orang mulai melihatnya sebagai simbol kebijaksanaan, dan Abu Nawas pun dikenal sebagai orang yang berhasil menemukan rahasia di baliknya, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan dan hati yang tulus. Hikmah dari kisah ini. Jangan terburu-buru mengejar harta, karena kebijaksanaan lebih berharga. Setiap misteri memiliki pelajaran tersembunyi, kita hanya perlu melihatnya dengan hati yang terbuka. Kecerdikan dan kesabaran seringkali lebih kuat daripada kekuatan fisik. Kisah menarik dari Abu Nawas lainnya yaitu kisah cermin yang hilang di sungai. Di sebuah kota kecil di tepi sungai yang jernih, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Tuan Basir. Ia adalah seorang pria yang sangat menyayangi barang-barangnya, terutama sebuah cermin perak berbingkai emas yang ia anggap sebagai benda paling berharga dalam hidupnya. Cermin itu bukan hanya sekadar alat untuk berkaca, tetapi juga simbol kebanggaan dan kekayaannya. Setiap hari, Tuan Basir akan mengelap cermin itu dengan kain sutra, memastikan tidak ada debu yang menempel. Ia selalu memandang pantulan dirinya dengan penuh kebanggaan, merasa bahwa cermin itu menunjukkan betapa tampannya dan berharganya dirinya. Namun, suatu hari yang nahas, saat ia membawa cermin itu ke tepi sungai untuk membersihkannya dengan air jernih, tangannya tiba-tiba tergelincir. Cermin itu terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Ia berusaha menangkapnya, tetapi arus deras dengan cepat menelan benda berharga itu, meninggalkan riak kecil di permukaan air. Tuan Basir langsung berteriak panik. Ia membungkuk di tepi sungai, berharap bisa melihat cerminnya di antara bebatuan di dasar air, tetapi arus sungai terlalu deras. Ia berlari ke pasar dan berteriak, cerminku hilang. Cerminku jatuh ke sungai. Barang siapa yang bisa menemukannya, akan kuberi hadiah besar. Mendengar itu, banyak penduduk desa segera berlarian menuju sungai. Beberapa orang mencoba menyelam, sementara yang lain menggunakan tongkat panjang untuk mencoba mengais-ngais dasar sungai. Namun, setelah berjam-jam mencari, tidak ada satupun yang menemukan cermin itu. Melihat usahanya sia-sia, Tuan Basir mulai merasa putus asa. Ia terduduk di tepi sungai, meratap, apa yang harus kulakukan? Cermin itu adalah lambang kehormatanku. Saat itu, datanglah Abu Nawas, seorang pria sederhana yang dikenal dengan kecerdikannya. Ia melihat kerumunan orang di tepi sungai dan bertanya, ada apa gerangan hingga kalian semua tampak begitu gelisah? Seorang warga menjelaskan, Tuan Basir kehilangan cerminnya di sungai, dan ia sangat sedih. Semua orang sudah mencoba mencarinya, tetapi tak ada yang berhasil menemukannya. Abu Nawas tersenyum tipis dan mendekati Tuan Basir. Tuan Basir, kau tampak begitu cemas. Bisakah kau ceritakan padaku, seperti apa bentuk cerminmu? Dengan nada penuh kesedihan, Tuan Basir menjawab, cermin itu besar, berbingkai emas, dan memiliki permukaan yang sangat jernih. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Abu Nawas mengelus janggutnya, berpura-pura berpikir keras. Aku tahu bagaimana cara menemukan cerminmu,
katanya akhirnya. Mata Tuan Basir berbinar penuh harap. Bagaimana caranya? Apakah kau bisa menyelam dan mengambilnya? Abu Nawas tersenyum licik. Tidak perlu menyelam. Kita hanya perlu menggunakan cara yang lebih cerdik. Aku akan meminta sungai untuk mengembalikan cerminmu. Orang-orang terkejut. Bagaimana mungkin sungai bisa mengembalikan sesuatu yang telah hanyut? Namun, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas sering punya cara yang unik, mereka pun memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas berjalan mendekati sungai, lalu berdiri tegak di tepinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan lantang ke sungai, "Wahai sungai yang mulia, aku tahu kau telah mengambil cermin milik Tuan Basir. Kami mohon, kembalikanlah benda itu." Penduduk desa terdiam, menahan tawa. Beberapa mulai berbisik-bisik, apakah Abu Nawas sudah gila? Mana mungkin sungai bisa mengembalikan cermin itu? Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia menunggu beberapa saat, lalu menghela napas panjang dan berkata, "Sepertinya sungai tidak mau mengembalikan cermin itu dengan mudah. Kita harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Tuan Basir semakin penasaran. "Apa maksudmu? Apa yang harus kita berikan?" Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. "Tuan Basir, kau bilang cerminmu sangat jernih, bukan?" Tuan Basir mengangguk. "Dan saat kau bercermin, yang terlihat adalah wajahmu, benar?" Tuan Basir kembali mengangguk. Abu Nawas tersenyum, lalu menunjuk ke permukaan air sungai. "Kalau begitu, bukankah sekarang kau bisa melihat wajahmu di air? Itu artinya sungai telah mengembalikan cerminmu." Penduduk desa terdiam sejenak, lalu pecahlah gelak tawa di antara mereka. Abu Nawas benar. Sungai telah mengembalikan cerminnya, kata salah satu warga sambil tertawa. Wajah Tuan Basir merah padam. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah mengecohnya dengan kecerdikan. Namun, ia juga sadar bahwa tidak ada gunanya terus meratapi sesuatu yang sudah hilang. Dengan malu-malu, ia akhirnya tertawa kecil dan mengakui kehebatannya. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku telah terlalu terikat pada benda itu, padahal yang terpenting bukanlah cerminnya, tetapi bagaimana aku melihat diriku sendiri." Hari itu, Tuan Basir belajar sebuah pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa cermin hanyalah benda mati, dan kehilangan cermin itu tidak mengubah siapa dirinya sebenarnya. Dari kejadian ini, penduduk desa pun mendapatkan pelajaran dari Abu Nawas. Jangan terlalu bergantung pada benda-benda material, karena kebahagiaan dan harga diri tidak terletak pada barang yang dimiliki. Belajarlah menerima kehilangan dengan hati yang lapang, karena ada hal-hal yang tidak bisa dikembalikan, dan kita harus terus maju. Kecerdasan dan humor bisa menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, daripada terjebak dalam kesedihan. Dan dengan senyum penuh kemenangan, Abu Nawas pun melangkah pergi, meninggalkan jejak kebijaksanaan di hati setiap orang yang menyaksikan kejadian hari itu. Kisah kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas yaitu bunyi seruling yang membuat raja tersipu. Di istana Baghdad yang megah, suasana tengah meriah. Raja Harun al-Rasyid mengadakan jamuan besar untuk para bangsawan, ulama, dan para cendekiawan. Aula kerajaan dihiasi permadani Persia yang indah, lampu-lampu minyak berkelip, dan aroma makanan lezat menyebar ke seluruh ruangan. Para tamu berbincang dengan riang, sementara musisi istana memainkan alat musik yang lembut, menciptakan harmoni yang menyenangkan. Di antara para undangan, duduklah Abu Nawas, seorang tokoh yang dikenal karena kecerdasannya dan tingkah lakunya yang unik. Ia mengenakan jubah sederhana, tetapi sikapnya penuh percaya diri. Ia telah sering mengundang tawa dan kekaguman dari sang raja, yang menikmati kebijaksanaan dan kelicikan pria ini dalam memecahkan berbagai persoalan. Namun, di tengah suasana yang meriah itu, sang raja tampak tidak sepenuhnya bahagia. Wajahnya sesekali muram, matanya menerawang jauh. Beberapa menteri saling berbisik, bertanya-tanya apa yang membuat raja terlihat gelisah. Ketika jamuan mulai reda, sang raja akhirnya bersuara. "Wahai para menteri dan sahabatku sekalian, aku memiliki satu kegelisahan," ujarnya dengan nada berat. "Sudah lama aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Aku memiliki kekayaan, kekuasaan, dan istana yang megah. Namun, mengapa hatiku masih terasa kosong?" Suasana tiba-tiba menjadi hening. Para menteri saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang berani memberikan nasihat kepada raja tentang kebahagiaan?
Di sudut ruangan, Abu Nawas tersenyum tipis. Ia pun berdiri dan mendekati sang raja dengan langkah santai. Paduka, mungkin yang Anda butuhkan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan emas atau ditemukan dalam tahta. Mungkin yang Anda cari adalah kesederhanaan. Raja mengangkat alisnya, penasaran. Kesederhanaan? Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Izinkan aku menunjukkan sesuatu kepada Paduka. Tetapi aku butuh waktu 1 hari untuk mempersiapkannya. Raja mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya mengerti apa yang direncanakan Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak raja ke tepi sungai di luar kota Baghdad. Mereka hanya ditemani oleh beberapa pengawal. Udara pagi terasa sejuk, dan gemericik air sungai terdengar menenangkan. Burung-burung bernyanyi riang di antara dahan pepohonan, menciptakan harmoni alam yang indah. Di kejauhan, seorang penggembala tua duduk di atas batu besar, meniup sebuah seruling bambu sederhana. Nadanya lembut, mengalun indah, seakan menyatu dengan suara angin dan gemericik air. Raja terpana. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan melodi seruling itu meresap ke dalam hatinya. Ada sesuatu dalam nada-nada itu yang membuatnya merasa damai, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan di dalam istananya yang penuh kemewahan. Abu Nawas memperhatikan ekspresi raja dengan senyum kecil. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Paduka, seruling ini sederhana, tidak terbuat dari emas, tidak dihiasi permata. Tetapi suaranya mampu menenangkan hati. Begitulah kebahagiaan, Paduka." Kadang, ia bukan berasal dari apa yang megah dan mewah, tetapi dari sesuatu yang sederhana dan tulus. Raja membuka matanya perlahan. Ia menatap Abu Nawas, lalu menoleh ke arah penggembala tua yang terus meniup serulingnya dengan penuh perasaan. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mengejar hal-hal besar hingga lupa menikmati keindahan kecil dalam hidup," ujar sang raja dengan suara lebih lembut dari sebelumnya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Tepat sekali, Paduka. Terkadang, kebahagiaan adalah seperti melodi seruling. Ia sederhana, tetapi mampu menyentuh jiwa kita lebih dalam daripada harta dan kekuasaan." Para pengawal dan menteri yang menyertai raja terkejut melihat ekspresi sang raja. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, raja tersenyum lepas, bahkan terlihat tersipu malu. Ia tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. "Ah, Abu Nawas, kau memang selalu tahu cara menyadarkanku dengan cara yang unik," katanya dengan nada penuh penghargaan. Hari itu, raja membawa pelajaran berharga kembali ke istana. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kemewahan, tetapi dari ketenangan, kesederhanaan, dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Dari kisah ini, Abu Nawas mengajarkan beberapa pelajaran penting. Kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kekayaan dan kekuasaan, tetapi dari kesederhanaan dan ketenangan hati. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar hingga melupakan keindahan kecil di sekitar kita. Seperti suara seruling, kebahagiaan yang paling bermakna adalah yang datang dari hati dan bukan dari hiasan dunia. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid lebih sering menyempatkan waktu untuk menikmati alam dan mencari ketenangan di balik hiruk-pikuk istananya. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang selalu membawa kebijaksanaan dengan cara yang unik dan menghibur. Dan begitulah, bunyi seruling sederhana di tepi sungai telah membuat seorang raja tersipu, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Kisah Abu Nawas yang penasaran dan inspiratif yaitu sepatu raksasa di desa. Fajar baru saja menyingsing di desa Al-Hayal. Matahari perlahan naik, mengusir sisa-sisa embun yang masih menempel di dedaunan. Burung-burung berkicau riang di atas pepohonan, menandakan hari yang baru telah dimulai. Namun, pagi yang seharusnya damai itu mendadak gempar oleh sebuah kejadian aneh. Di tengah alun-alun desa, tepat di samping sumur tua, tampak sebuah sepatu raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sepatu itu begitu besar, hampir setinggi rumah penduduk. Kulitnya kasar, dengan tali-tali besar yang menggantung di sisi-sisinya. Warnanya coklat kehitaman, seolah sudah lama digunakan oleh seseorang, atau sesuatu, yang jauh lebih besar dari manusia biasa. Penduduk desa berkumpul di sekitar sepatu itu, berbisik-bisik dengan wajah penuh tanda tanya. "Dari mana datangnya sepatu ini?" tanya seorang lelaki tua dengan janggut panjang. "Apakah ini milik raksasa?" seorang bocah kecil berseru, matanya membelalak penuh ketakutan. Suasana semakin riuh.
beberapa orang mulai panik, membayangkan raksasa datang ke desa mereka. Jika ada satu sepatu, di mana pemiliknya? Apakah raksasa itu akan kembali untuk mengambilnya? Di tengah keramaian, seorang pria berjubah sederhana datang berjalan dengan langkah tenang. Dialah Abu Nawas, lelaki cerdik yang seringkali mengatasi masalah dengan akal dan kebijaksanaannya. Abu Nawas menyelidiki misteri. Abu Nawas mengamati sepatu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia berjalan mengelilinginya, menyentuh permukaannya, dan bahkan menghirup aroma kulitnya yang sudah menua. Sementara itu, para penduduk desa menatapnya dengan harapan besar, yakin bahwa Abu Nawas bisa menjelaskan keanehan ini. "Wahai Abu Nawas, menurutmu, apakah ini benar-benar milik raksasa?" tanya seorang ibu dengan suara gemetar. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku harus mencari tahu lebih lanjut. Apakah ada yang melihat sepatu ini muncul?" Seorang penjaga sumur maju dan berkata, "Aku melihatnya saat fajar. Tadi malam, di tempat ini tidak ada apa-apa. Lalu pagi ini, tiba-tiba sepatu itu ada di sini." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata, "Kalau begitu, ada dua kemungkinan. Pertama, raksasa memang datang dan meninggalkan sepatunya. Kedua, ada seseorang yang menaruhnya di sini untuk tujuan tertentu." Penduduk desa saling berpandangan. Kemungkinan pertama membuat mereka semakin takut, sementara kemungkinan kedua menimbulkan rasa penasaran. Rencana Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas memutuskan untuk menguji dugaan bahwa sepatu itu hanyalah bagian dari tipu daya seseorang. "Baiklah," katanya dengan suara lantang. "Jika sepatu ini benar milik raksasa, maka kita harus bersiap menyambutnya. Malam ini, kita akan menyalakan api unggun besar agar dia tahu bahwa kita adalah desa yang ramah." Penduduk desa terkejut. "Menyambut raksasa? Apa kau gila, Abu Nawas?" "Tenang," kata Abu Nawas. "Raksasa yang kehilangan sepatunya pasti akan datang mencarinya. Jika dia memang ada, dia akan melihat api unggun kita dan datang dengan damai. Tapi jika dia tidak muncul, maka kita tahu bahwa ini bukan sepatu raksasa." Penduduk desa mulai melihat logika dalam rencana Abu Nawas. Malam pun tiba, dan mereka menyalakan api unggun besar di alun-alun desa. Semua orang menunggu dengan tegang. Namun, hingga matahari kembali terbit, tidak ada raksasa yang datang. Terungkapnya kebenaran. Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak beberapa orang untuk menyelidiki lebih jauh. Ia memperhatikan bahwa ada bekas roda gerobak di dekat sepatu itu. Ia mengikuti jejak tersebut hingga keluar desa, menuju sebuah gudang tua yang dimiliki oleh pedagang kaya bernama Bashir. Ketika Abu Nawas dan beberapa penduduk memasuki gudang, mereka menemukan satu sepatu raksasa lainnya. Artinya, sepatu di desa bukan datang dari langit atau raksasa, melainkan sengaja dipindahkan ke sana. Bashir, yang tidak bisa lagi menyembunyikan rahasianya, akhirnya mengaku, "Aku hanya ingin membuat lelucon. Aku membeli sepatu raksasa ini dari pedagang keliling dan ingin melihat reaksi orang-orang. Aku tidak menyangka semuanya menjadi heboh." Penduduk desa marah, tetapi Abu Nawas menenangkan mereka. "Tenang, kita sudah tahu kebenarannya. Tapi, Bashir, karena kau telah membuat kami semua khawatir, kau harus membayar dengan sebuah jamuan besar untuk seluruh desa." Bashir tidak bisa menolak. Akhirnya, ia mengadakan pesta besar dengan makanan dan minuman lezat untuk seluruh penduduk desa sebagai permintaan maaf. Hari itu, desa Al-Hayal mendapatkan pelajaran berharga. Jangan langsung percaya pada sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Ketakutan seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan. Kadang, masalah dapat diselesaikan dengan cara yang cerdik tanpa harus memicu kemarahan atau pertengkaran. Dan seperti biasa, Abu Nawas berjalan pulang dengan senyum puas di wajahnya, meninggalkan desa yang kini tak lagi takut akan raksasa dan justru menikmati pesta yang meriah.